Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Selucir TV. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Pak Adita Kalamingan selaku Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Nah Pak, ini kan lagi kita kebetulan berada di satu acara pentas seni musik Islam yang ada di Tondano. Namun bukan hanya itu, tadi juga ada saluran bantuan dari Basnas Sulawesi Utara untuk 3 masjid yang ada di Tondano. Nah, dalam ceramah tadi sempat ada yang ingin digarisbawahi bahwa Pak Adit sempat bilang bahwa untuk menyalurkan zakat, ini kan sudah bulan Ramadan ya, untuk menyalurkan zakat itu tidak boleh secara langsung, tetapi harus lewat Basnas. Mungkin Pak bisa dijelaskan lebih lagi apa sih maksudnya itu? Kenapa tidak boleh langsung? Ya, jadi zakat itu memang perintahnya harus ada yang mengurus. Ayatnya jelas, khudz min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wasallu alaihim inna salatu tasakanul lahu. Jadi ambillah dari mereka zakat, nah, untuk membersihkan hati mereka dan harta mereka, dan doakanlah kepada mereka supaya mereka itu tenang. Ya, jadi maksudnya zakat itu memang harus melewati satu badan yang namanya amil. Ada pihak ketiga. Ini ada DP makna. Ya, kenapa tidak boleh langsung? Supaya orang-orang miskin itu tidak merasa terhina. Dan orang kaya itu tidak merasa kemudian dia riya karena pemberiannya. Itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syariat-syariat itu diatur oleh Allah, itu ada namanya maqasid syariah. Tujuan daripada kenapa syariah itu ditegakkan. Nah, kalau infak sedekah itu boleh langsung, tapi kalau zakat harus lewat badan amil zakat. Karena kalau langsung, kita tidak tahu apakah itu zakat atau infak atau sedekah. Ya, karena zakat itu sifatnya wajib, sedangkan infak dan sedekah itu sunnah. Kalau infak dan sedekah itu dari harta kita. Tapi kalau zakat itu sebenarnya adalah zakat orang miskin yang kita keluarkan dari harta kita. Itu perbedaannya. Sehingga mesti ada pihak, dalam hal ini badan amil, yang memastikan bahwa betul-betul zakatnya sudah dikeluarkan. Ini terjadi sejak Rasulullah pertama kali tidak pernah ada zakat langsung. Zakat itu disuruh para sahabat, salah satu Mus'ab bin Umair, untuk mengumpulkan zakat-zakat dari kaum muslimin. Jadi semoga ini juga bisa menjadi informasi yang sangat penting, apalagi untuk masyarakat Sulawesi Utara. Ya, yang kedua, kalau zakat itu diberikan secara langsung, maka tidak ada pemerataan. Karena setiap orang itu dia akan menjadi objek untuk disalurkan zakat. Yang penting orang miskin tidak tahu sudah 10 orang muzaki pemberi zakat yang memberi kepada mustahik yang sama. Pada saat yang sama, mustahik atau orang yang menerima bukan hanya satu itu. Mungkin ada ribuan orang. Nah, ketika dia hanya berikan ke satu, yang lain tidak dapat, ini kan zolim. Makanya mesti ada lembaga yang mengaturnya. Itulah yang disebut dengan Badan Amil Zakat, yang di Indonesia itu disebut Basnas berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011. Biasa. Semoga ini menjadi informasi yang sangat bisa sampai ya ke masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Kami mungkin tidak bisa dipungkiri juga kalau sekarang banyak orang yang zakat yang penting udah mengeluarkan gitu, tapi tidak mengikuti syariat yang sebenarnya ternyata harus ada perantara orang ketiga, yaitu kalau di Indonesia badan amil zakat. Nah, pertanyaan kedua nih, ya kan kita sudah mendapat poin penting bahwa sebenarnya zakat itu harus ada perantara orang ketiga. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan di setiap masjid biasanya ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri itu ada panitia yang dibentuk oleh setiap badan takmir masjid. Nah Pak, apakah panitia zakat yang dibuat di masjid-masjid itu sudah termasuk amil atau bagaimana? Ya, jadi begini. Jadi oleh Undang-Undang 23 tahun 2011 bahwa amil zakat itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang dibentuk oleh pemerintah. Yang kedua LAS, Lembaga Amil Zakat, yang dibentuk oleh lembaga masyarakat. Satu sifatnya top down, dari atas ke bawah.
yang satu bottom up, dari bawah ke atas. Nah, ini dua-dua legal. Di luar itu tidak sah. Yang ada di masjid-masjid itu periksa apakah dia masuk dalam UPZ, unit pengumpul zakat, itu perpanjangan tangan dari Basnas atau perpanjangan tangan dari LAS, lembaga amil zakat. Kalau itu maka sah. Tapi kalau dia hanya panitia-panitiaan, dia bentuk sendiri, tidak kemudian di bawah Basnas atau LAS, maka itu ilegal. Kalau ilegal dia berkumpulan, dia mengumpul, tidak dibolehkan. Kalau dia paksakan mengumpul, itu ada ancaman pidana, ada ancaman denda. Nah, ini yang sudah diatur oleh pemerintah lewat undang-undang. Kenapa harus diatur? Karena barang ini memang harus diatur. Kalau tidak diatur, ya orang juga akan. Kita lihat fenomena, semua orang melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah sebarang. Lembaga pendidikan kumpul zakat, lembaga yatim piatu kumpul zakat, ini nggak boleh. Yang bisa kumpul zakat bro, Basnas atau LAS. Jadi UPZ atau panitia namanya yang ada di masjid-masjid, selama dia itu legal, artinya dia adalah perpanjangan tangan dari Basnas, diangkat dan di-SK-kan oleh Basnas, atau diangkat dan di-SK-kan oleh LAS, dia legal, sah. Tapi kalau tidak sah, gitu. Konsekuensinya begitu. Jadi untuk masjid-masjid yang sudah membuat panitia, itu tindakannya bagaimana Pak? Jadi orang-orang yang sudah menyetor zakat ke panitia itu harus bagaimana? Nah, atau mungkin saya bilang periksa apakah panitia yang dia bentuk itu sudah di-SK-kan oleh Basnas setempat atau belum. Kalau dia belum, ya dia tidak boleh, karena siapa yang mau bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Tapi kalau dia di bawah Basnas, jelas bahwa dia dilindungi oleh undang-undang. Begitu mereka barang siapa yang mengumpulkan zakat secara tidak legal, maka dia diancam denda dan diancam kurungan. Itu ada hukumannya 1 tahun. Jadi jangan main-main, karena ini dana umat dan kita tidak ingin. Jadi kenapa itu harus dilakukan? Karena ada 3 prinsip yang sekarang ini yang terkonsolidasi dari Basnas maupun LAS di seluruh Indonesia ini lewat undang-undang ini, bahwa zakat kita itu harus pertama aman secara regulasi, ya aturan. Yang kedua aman secara syariat. Jadi makanya dia betul-betul mengikuti syariat, jangan sembarang. Ada aturannya. Yang ketiga aman NKRI. Jangan sampai dana zakat dikumpul, tapi kemudian dibawa keluar untuk menyerang negara kesatuan Republik Indonesia. Ada, itu pernah terjadi. Makanya 3 ini harus dipastikan. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Nah, kemudian Pak, untuk zakat kan sendiri ada 2 nih, zakat fitrah dan juga zakat mal. Untuk zakat fitrah kan biasa ada takaran-takaran yang memang sudah dikeluarkan dan diukur oleh Basnas. Apakah ada update terkini atau ada perubahan atau bagaimana? Terima kasih. Jadi sebenarnya dari dulu hingga sekarang takaran zakat itu tidak pernah berubah. Jadi kira-kira itu dia muatkan ukurannya, tapi kalau karena alat untuk menimbang berat itu adalah kilo, maka kira-kira dia setara dengan 2,5 kilogram. Makanan pokok, karena di Indonesia ini di Sulawesi Utara orang makanan pokoknya beras, ya sudah dibayar dengan beras. Itu paling afdal. Nah, jadi 2,5 kilogram beras. Kalau kita mau ganti dengan uang karena pertimbangan tertentu, walaupun ada ulama yang tetap tidak menginginkan dibayar dengan uang, dia mesti bayar dengan makanan pokok. Maka ini Kemenak sudah menetapkan kira-kira rata-rata 35.000 setiap jiwa. Jadi kalau dalam rumah itu ada 5 orang, maka dia harus bayar 35 kali 5 dan seterusnya. Itu yang sudah ada. Nah, kalau mal itu nanti nisabnya itu mengikuti berapa harga emas yang berlaku hari ini. Jadi hari ini harga emas itu saya cek terakhir kira-kira 950 kali 85 gram, maka sekitar 80 juta kurang lebih. Kalau hartanya sudah terkumpul selama 1 tahun, wajib baginya mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, kalau di sini kan zakat pertanian.
Jadi kalau zakat pertanian tidak mengikuti itu. Zakat pertanian 653 kilogram, dia kasih keluar zakatnya. Berapa besarannya? Itu kalau pengairan maka dia bayar 5% karena ada alat bantu. Tapi kalau dia adalah pertanian tada hujan, dia harus mengeluarkan 10% dari yang dia panen. Kapan dia diambil? Tidak harus 1 tahun. Setiap kali panen ambil. Setiap kali panen ambil. Nah, zakat itu adalah kotoran yang ada di dalam harta kita. Karena dia kotoran harus dikeluarkan supaya harta kita jadi bersih. Begitu maksudnya. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir karena kita ada di lomba pentas seni. Melihat melihat anak-anak yang berkreasi, yang antusias dengan lomba ini, bagaimana tanggapan Bapak? Oh, saya orang paling senang sekali melihat ini. Ini pertanda bahwa dakwah itu berkembang di satu tempat. Lihat anak-anak mudanya. Kalau orang-orang tua yang aktif ya biasalah, karena mereka sudah bau tanah, sudah mau meninggal, dia semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau anak-anak muda yang kemudian mereka di tengah-tengah kesibukan mereka ada perhatian bagi agama, ada perhatian bagi dakwah, terutama walaupun itu hanya pentas seni, karena seni itu adalah bagian juga penting untuk penyebaran dakwah. Yang penting seni itu 2 kata kuncinya. Pertama adalah ucapan-ucapan di dalamnya itu mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tidak ada kemaksiatan dalamnya. Itu Islami. Islam itu mendorong itu. Islam sangat suka kepada seni. Islam sangat suka kepada keindahan. Begitu. Sangat senang. Senang sekali. Senang. Dan insya Allah ini akan semakin besar di hari-hari yang akan datang. Jadi sekian pemirsa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.